Hey guys, selamat datang di Killer di segmen update alat. Pada kali ini kita akan ngebahas update terbaru dari Adobe Illustrator CC 2020. Ya, udah tahu ini udah telat banget. Update-nya udah lama tapi baru bikin video sekarang. Yang akan kita bahas di sini adalah update Adobe Illustrator CC 2020 versi 24.0 dan 24.1. Saking lamanya sampai ada 2 updatean loh. Iya, tahu. Mau dibahas nggak nih? Sekarang di Adobe Illustrator kalian bisa mengurangi jumlah note pada path dengan mudah. Bukan dengan pen tools atau dengan dihapus-hapusin manual gitu, tapi secara otomatis. Misal ini kita punya path dengan note yang berlebih. Kadang kalian punya kan path yang begini 1 atau 2 yang harusnya note di bagian ini nggak ada, tapi malah ada. Nggak tahu deh dari mana. Nah, dengan path simplification, Adobe Illustrator akan menyederhanakan path tersebut tanpa merubah secara drastis bentuk dari path-nya. Untuk menggunakan path simplification, klik object, kemudian path, lalu simplify. Terus nanti ada option muncul seperti ini. Tinggal kita atur aja pengen sesederhana apa. Kalau makin ke kiri, maka akan makin simple path-nya. Tapi lihat, itu bentuknya jadi makin berubah juga kan? Kalau pengen cepat, bisa klik yang ini, auto. Ketika sudah beres, tinggal klik di sembarang tempat. Tada! Lihat, note-nya berkurang banyak kan dibanding sebelumnya. Dan bentuk path-nya pun tetap sama, nggak berubah jauh. Dulu, untuk mendapatkan fitur seperti ini, kita harus menggunakan plugin dari pihak ketiga yang berbayar. Mahal pula. Kalau yang ini improvementnya kecil sih, alias nggak ngefek-ngefek banget kalau kalian nggak terlalu sering menggunakan efek raster di Adobe Illustrator. Tapi, bolehlah kalau ditingkatkan. Pada versi 24.0 ada peningkatan performa pada sisi pengaplikasian efek raster. Jadi lebih cepat gitu. Misal, ini kita punya gambar yang cukup kompleks dan coba kita kasih efek Gaussian blur. Dengan gambar yang sekompleks ini, kita masih bisa nih menggeser-geser pengaturan blur dan bisa melihat secara live hasilnya tanpa lag atau nggak pakai nunggu. Kita geser ke kiri, langsung kelihatan. Geser ke kanan lagi, langsung kelihatan. Nggak ada loadingnya. Pada versi sebelumnya, kalau kita mau mengedit warna dari free from gradient, kita harus mengklik shape-nya, pilih edit gradient di sini, lalu klik warna yang ingin dirubah, baru deh warnanya berubah. Itu kalau kita pengen ngerubah satu. Kalau pengen ngerubah semuanya, gimana? Dapat juga kan? Pada versi ini, kalian bisa mengganti semua warna pada free from gradient hanya dengan sekali klik, yaitu dengan recolor. Nih, ada di atas sini. Ini fungsi lama sih di Adobe Illustrator, tapi sekarang bisa digunakan untuk free from gradient. Nice! Untuk memakainya, setelah kita pilih objek yang ada gradiennya, kita klik aja langsung recolor ini. Lalu tinggal edit aja deh, jadi lebih gampang kan? Selain itu juga, sekarang free from gradient bisa dikopas menggunakan eyedropper tools. Misal, kita ingin kotak ini mempunyai free from gradient. Tinggal pilih kotaknya, lalu gunakan eyedropper tools dan arahkan ke free from gradient yang diinginkan. Sekali klik, langsung jadi. Ini juga nggak begitu kepake kalau kita menggunakan bahasa Indonesia ya guys, yaitu auto spell check alias ngecek otomatis kalau ada yang typo. Untuk mengaktifkannya, kita klik edit, spelling, kemudian klik auto spell check. Nah, terus keluar deh ulut-ulut berwarna merah di bawah teks yang typo. Kayak di Word gitulah. Kalau ada yang salah, pasti jadi warna merah-merah. Tapi sekali lagi, ini berguna banget kalau kalian menggunakan bahasa Inggris. Tapi nggak kepake banget kalau kalian menggunakan bahasa Indonesia. Makanya dimatiin aja. Nah, ini menurut saya fitur yang nggak kerasa, tapi pas dirasain, berguna juga, yaitu background save. Dulu, kalau kita lagi menyimpan file atau nge-save, kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Harus nunggu save-save-annya beres, baru deh bisa bekerja lagi. Tapi sekarang enggak, pas kita klik save,
Tuh, lihat. Dia di sini tulisannya saving dan kita tetap bisa bekerja kayak nggak ada apa-apa. Bahkan ketika save gini, kita bisa langsung ekspor tanpa harus nunggu lagi. Bagi kalian yang menggunakan Adobe Illustrator yang nggak sabaran kayak saya ini, asli deh, enak banget. Emang kadang sesuatu yang simpel tapi berguna itu nggak kelihatan, kasat mata. Ada. Lanjut, kita ke update versi 24.1. Loh, kenapa update-nya dikit gini cuma 0,1? Nggak langsung versi 25 gitu. Menekete. Dulu kalau kalian memindahkan objek, misal ini dipindah ke sini, kalau kalian lihat objeknya kan nggak langsung berpindah ya. Objeknya tetap di sini. Dan yang di sini hanyalah outline-nya atau kira-kira gambarnya nanti begini loh kalau di sini. Nah, sekarang kalian bisa secara real time untuk memindahkannya. Nggak perlu ada preview-preview lagi seperti tadi. Untuk mengaktifkan fitur ini, kalian pergi ke Preference, kemudian Performance, dan klik Real Time Drawing dan Editing, kemudian klik OK. Coba sekarang kita pindahkan seperti tadi ya. Tuh kan, lihat gambarnya langsung bergerak ngikut sama kursor kita. Nggak kayak tadi yang ada dua. Ini feeling saya sih kenapa ada update ini adalah biar aplikasinya catch up atau ngejar aplikasi desain vektor sebelahnya, Affinity. Dan juga biar sama seperti Adobe XD sih. Sekarang kalian bisa copy paste antar dokumen, nggak cuman objeknya aja, tapi bisa langsung artboardnya. Gila, nggak kaleng-kaleng. Misal kalian ingin mengcopy artboard ini ke dokumen baru, tinggal masuk ke artboard tool, pilih artboard yang ingin di-copy, kemudian copy dengan Ctrl+C pada PC atau Command+C pada Mac, pindah ke dokumen barunya, lalu paste aja deh. Dadah! Ini juga salah satu update yang menurut saya nggak kepake karena saya nggak banyak make tools ini, yaitu Enhance Free Distort. Dulu kalau kalian pakai Free Distort itu, si interface dan user experience-nya nggak banget deh. Lebih baik nggak pakai tools ini saking nggak bangetnya. Tapi sekarang lebih gampang dipahami gitu. Lebih tahu harus ngapain dengan tools ini daripada versi sebelumnya. Di update versi Illustrator 2020 memang lebih banyak tentang peningkatan performa atau bahasa kerennya under the hood. Sisanya hanya update kecil-kecil. Namanya juga hanya update 0.1. Tapi apakah kalian harus upgrade ke versi ini? Perlu nggak perlu sih sebenarnya. Kalau dari segi fitur yang kelihatan kurang oke ya untuk update. Tapi kalau dari segi yang nggak kelihatan atau performa oke banget. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Klik like jika kalian menyukai video ini dan share apabila menurut kalian video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe jika kalian ingin lebih banyak video tutorial ini kan bukan video tutorial. Yaudah lah ya. Saya Kemal dari Killer dan sampai jumpa.